Oke, jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan materi. Baik teman-teman dan adik-adik, jika berkenan membantu mengembangkan video pembelajaran ini, silakan tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baik, kita lanjut pada pembahasan. Nah, teman-teman bisa perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar pertama, es batu mencair akan menjadi air. Es batu mencair akan menjadi air. Sedangkan gambar kedua, kayu yang dibakar akan menjadi abu. Kayu yang dibakar akan menjadi abu. Nah, pada gambar pertama, es batu tidak menghasilkan zat baru karena es berubah jadi air seperti semula. Sedangkan gambar kedua, kayu yang dibakar menghasilkan zat baru yaitu abu. Nah, kedua gambar ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada perubahan yang menghasilkan zat baru dan ada perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Oke, disebut perubahan apa ya kedua gambar ini? Nah, dari kedua gambar ini yang nantinya akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu kita membahas tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi ini ada berapa sih? Apa itu perubahan materi? Nah, perubahan materi ada dua, yaitu ada perubahan fisika, yang kedua ada perubahan kimia. Nah, bagaimana perubahan fisika dan bagaimana perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa manfaatnya dan bagaimana perannya dalam kehidupan kita? Baik, yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, biasanya perubahan fisika ini hanya mengubah fisiknya saja. Dia tidak mengubah zatnya. Oke, perubahan fisika meliputi yang pertama ada perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan ukuran, atau yang keempat ada pelarutan. Nah, ini bagian dari perubahan fisika. Nah, kita akan membahas satu persatu pada slide berikutnya. Oke, yang pertama kita lihat perubahan wujud. Nah, bagaimana sih perubahan wujud tersebut? Oke, sekarang kita lihat gambar. Ada perubahan wujud padat ke cair, cair ke gas, dan gas ke padat. Oke, padat ke cair namanya mencair, sedangkan cair ke padat namanya membeku. Cair ke gas namanya menguap, gas ke cair namanya mengembun. Padat ke gas namanya menyublim, gas ke padat namanya mengkristal. Nah, teman-teman, bagaimana proses ini bisa terjadi? Nah, ini karena adanya perubahan fisika. Oke, yang pertama, mencair harus membutuhkan kalor. Ya, kalor itu sama dengan panas. Jadi, air itu kalau mencair, es itu mencair harus membutuhkan panas atau kalor. Yang kedua, membeku. Membeku harus melepaskan kalor. Misalnya air kita taruh dalam kulkas, berarti dia harus melepaskan kalor. Oke, yang ketiga ada menguap. Menguap harus membutuhkan kalor, misalnya uap air. Nah, uap air itu harus membutuhkan panas. Yang ketiga mengembun, harus melepaskan kalor. Oke, mengembun biasanya pagi-pagi itu ada air embun yang hinggap pada daun-daun. Nah, itu harus melepaskan kalor. Oke, yang kelima menyublim. Menyublim ini harus membutuhkan kalor. Misalnya kapur barus yang disimpan dalam pakaian, nah itu akan terjadi panas. Nah, dia membutuhkan panas. 6. Mengkristal harus melepaskan kalor, ya, harus melepaskan panas. Nah, ini biasanya pada proses pembuatan garam. Nah, ini adalah proses perubahan wujud pada air. Oke, yang kedua adalah perubahan bentuk. Nah, perubahan yang terjadi hanya bentuknya, tetapi materinya tetap sama. Jadi hanya bentuk yang berubah, tetapi materinya tetap sama. Contoh, kayu diubah bentuk jadi meja atau kursi. Ya, ini kayu diubah bentuknya, tetapi materinya tetap sama, yaitu kayu. Yang kedua, tanah liat diubah jadi batu bata. Oke, jadi tanah liat diubah jadi batu bata, tetapi materinya tetap tanah liat. Oke, yang berikut perubahan ukuran. Jadi ukuran yang berubah, materinya juga tetap sama. Nah, coba kita perhatikan contoh dalam kehidupan kita. Yang pertama, beras diubah jadi tepung. Oke, biasanya mama-mama itu mereka menumbuk beras supaya bisa jadi tepung beras.
Nah, oke, yang kedua, jagung diubah jadi beras jagung. Nah, biasanya kita memasak nasi mencampurkan antara beras dengan beras jagung. Oke, yang ketiga, kedelai diubah jadi tepung kedelai. Ya, jadi ini hanya terjadi perubahan ukuran, dia tidak menghasilkan zat baru. Oke, yang keempat ada pelarutan. Nah, pelarutan terjadi yaitu zat terlarut tetap memiliki rasa seperti sifat aslinya. Oke, contohnya gula yang dilarutkan dalam air rasanya tetap manis. Oke, ketika kita melarutkan gula dalam air, maka gula yang sifatnya manis ketika dilarutkan dalam air rasanya tetap manis. Oke, ini adalah perubahan fisika yang terjadi pada pelarutan. Oke, bagaimana bisa paham perubahan fisika? Oke, pasti bisa. Nah, yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Oke, perubahan kimia sering disebut dengan reaksi kimia. Jadi, perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, perubahan kimia menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia atau reaksi kimia ditandai beberapa hasil reaksi atau hasil perubahan. Yang pertama, reaksi kimia menghasilkan perubahan warna. Misalnya pada pisang. Pisang yang disimpan lama-kelamaan akan berubah warna, atau apel yang kita potong ketika kita simpan maka apel akan berubah warna. Oke, yang kedua, reaksi kimia atau perubahan kimia menghasilkan endapan. Oke, teman-teman bisa perhatikan panci yang pada dasar panci itu ada endapan zat kapur. Nah, bagaimana zat kapur ini bisa mengendap pada dasar panci? Terdapat zat yang menempel dan mengeras di dasar panci. Nah, zat tersebut adalah senyawa karbonat yang terbentuk akibat reaksi antara air yang mengandung kapur dipanaskan dengan material logam penyusun panci. Oke, yang ketiga, perubahan kimia menghasilkan perubahan suhu. Oke, jadi reaksi kimia ini bisa menghasilkan perubahan suhu. Pada perubahan suhu berhubungan dengan panas atau kalor yang terdiri atas dua jenis reaksi, yaitu yang pertama reaksi endoterm, yang kedua ada reaksi eksoterm. Nah, ini reaksi kimia yang menghasilkan perubahan suhu ini berhubungan dengan panas. Nah, reaksi endoterm adalah reaksi penyerapan panas oleh sistem dari lingkungan. Nah, coba kita perhatikan contohnya, yaitu saat kita mencuci tangan pakai hand sanitizer atau alkohol, maka tangan akan terasa dingin karena alkohol menyerap panas dari tangan kita. Oke, siapa di sini yang pernah cuci tangan pakai hand sanitizer, maka akan terasa dingin. Reaksi eksoterm adalah reaksi pelepasan panas dari sistem menuju lingkungan. Contohnya tangan kita terasa panas ketika menaruh deterjen. Oke, yang keempat, reaksi kimia menghasilkan gas. Nah, ini ada gambar roti. Ketika kita membuat kue, kita menambahkan soda kue pada adonan kue. Pada saat adonan kue dipanaskan, soda kue akan terurai menjadi gas karbon dioksida. Gas inilah yang menyebabkan kue mengembang. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kimia.